Sekarang kita akan mulai belajar lagi. Saya sudah menginformasikan kapan kalian ulangan ya? 2 minggu sebelum kalian ulangan umum. Tanggal hari Senin, tanggal 16 ya. Di kalendernya dikasih tanda ya. Kalian ulangan matematika yang terakhir itu tanggal 16. 16 November itu pas hari Senin nggak? Pas ya? Mata saya nggak lihat. Oke. Itu tentang terapan turunan. Nah, sekarang kita akan tinggal sedikit yang belum kita bahas, yang soal cerita ya. Sama yang kalau misalnya Bu, kalau menggambar garis bilangan untuk fungsi naik, fungsi turun itu ya, bisa nggak nanti di garis bilangannya tandanya itu nggak selang-seling gitu kan? Yang selama ini kita pelajari kan tandanya selang-seling ya, plus, min, plus, min. Bisa nggak kalau nggak selang-seling? Bisa terjadi kalau nanti fungsinya itu yang nanti kalian ketemu stasioner yang belok. Stasioner belok itu pasti nanti di garis bilangannya tandanya sama-sama min atau sama-sama plus berurutan gitu. Jadi nggak selang-seling. Saya akan kasih contoh dari situ dulu, kemudian kita ke contoh-contoh yang ada di modul yang soal cerita ya. Supaya kalian lebih paham lagi, kemudian nanti sisa waktunya kita pakai buat mencoba mengerjakan latihan soal ya, latihan 3 itu. Berarti minggu depan ya, Dandi? Bu, motong. Ini saya baru kabar dari Jensen, Bu. Katanya lagi coba join. Oke, ya. Berarti minggu depan kita masih berapa minggu lagi ya buat menuju ke sebentar saya ganti kalender dulu. Ya, berarti minggu depan. Oh ya, jeda 1 minggu ya. Kita 2 minggu lagi ulangan. Sekarang kan tanggal 2 ya. Tanggal 2, minggu depan tanggal 9, depannya lagi tanggal 16. Berarti tanggal 9 kita buat latihan soal. Kalau misalnya dari latihan 3 itu kalian dapat soal yang menurut kalian susah, mau ditanyakan silahkan. Sama, saya akan kasih 1 soal di psikologi buat latihan ulangan. Nah, dari situ yang akan saya ambil nilainya ya. Kalau yang dari latihan 3 itu kalian buat belajar saja. Kecuali kalau misalnya ada pertanyaan akan kita bahas. Kemudian berarti tugas akan saya kasih 1 kali lagi tentang terapan turunan, itu buat persiapan ulangan juga. Kemudian nilai ulangan masih ada sekali lagi. Usahakan ulangan terakhir itu kalian maksimalkan supaya nilainya akan menaikkan rata-rata ulangan yang kemarin ya, 1, 2. Oke, sekarang kita akan mulai saja. Saya akan sebentar. Saya bikin soal dulu. Sebentar ya. Kalau misalnya fungsinya apa ya? Sebentar, saya buat dulu ya. X kuadrat min 4. Oke. X pangkat 4 min 5. X pangkat 4 min 4X pangkat 3 min 5X kuadrat. Turunan. Ini aja. 5 berarti 1/5. 5X pangkat 5 min, sebentar ya, saya karang-karang soal dulu. Kalau enggak nanti enggak dapat jawabannya. 5/5. Oke, saya udah dapat soalnya. Saya buka Word.
Kalau misalnya mana percaya nih. Nih, terapan turunan. Kalau misalnya saya gabungan aja ya. Interval fungsi naik. Contoh soal terlalu kecil ya. Bentar, saya besarkan dulu. Pas-pas aja, Bu. Pas ya, kelihatan. Oke. Contoh soal jika tanda di garis bilangan tidak selang-seling. Karena biasanya itu akan selang-seling ya. Saya kasih contoh yang siapa tahu nanti ada tiba-tiba muncul soal yang seperti ini gitu kan. Misal fx-nya adalah fx sama dengan fx sama dengan 1/5 suaranya Pak Muji kenceng banget. 1/5 X pangkat 5 X pangkat 5 kemudian min X pangkat 4 ini Jetson. Oke. Jetson sudah masuk. X pangkat 4. Nah, misalnya kita punya fungsi seperti itu ya. Pertanyaannya adalah, Jetson, kamu sudah di dalam? Tentukan. Yang A itu interval fungsi naik dan turun. Sekalian ya, supaya ada gambaran naik itu kapan, turun itu kapan. Kemudian titik stasioner. Stasioner dan jenisnya. Kemudian, udah ini aja lah. Oke, kemudian jawab. Nah, pertama kita akan turunkan dulu ya fungsinya ya. Saya presensi dulu enggak lupa. 20, kalian 29 ya, benar. Jason, dengar saya? Iya, dengar Bu. Susah tadi join ya? Iya, terus tadi kan mepet Bu, saya mau joinnya terus ternyata lagi masalah internetnya. Oke, ya udah. Bisa. Oke, saya pikir kamu sakit. Terapan turunan. Oke, saya presensi dulu supaya nggak lupa. Berarti Kirat aja yang nggak masuk ya, karena sakit ya. Simpan. Oke, ya. Sekarang kita kembali ke sini. Nah, pertama, pokoknya kalau interval naik, kita yang A dulu deh, supaya kalian lebih ini ya. Kalau nanti soalnya kan belum tentu dua-duanya dipakai. Sebentar, ini layout view. Ininya kok hilang? Sebentar. Bukan ruler. Oke. Ya. Yang A, syarat fungsi naik turun ya. Fungsi naik dulu. Kita akan mengerjakan satu persatu. Syarat fungsi naik, sembari diingat syaratnya apa? Sebuah fungsi dikatakan akan naik apabila jika Gradiennya positif, Bu. turunannya ya, F aksen X-nya, M-nya, gradiennya positif. F aksen X lebih besar dari 0. Sembari kalian mengingat ya, karena terapan turunan itu pasti fungsinya nggak seribet yang turunan kemarin gitu ya. Yang sederhana seperti ini, nurunin pakai rumus pertama, maksimal yang gampang diingat. Maka kalian jangan sampai nilainya nggak bagus ya.
Nah, sekarang syarat berarti kita turunkan dulu nih fungsinya. Berarti X pangkat. Coba saya mau sama Dandi. Yuk diingat lagi turunannya. Berarti F aksen X sama dengan. F aksen X. Oh, itu ya diturunin. Ya, turunin fungsinya. F aksen X sama dengan. 5/1. Ya, 1 ya, benar ya ini ya. Berarti X pangkat 4 ya jadinya ya. Ya, Terus, Bu. Terus min 4 X pangkat 3. 4X pangkat 3. Oke, ini pangkat 3. Berkurang 1. Udah ini aja ya. Oke, kemudian baru kita masukkan ininya. F aksen X-nya lebih besar dari 0. Berarti di sini saya copy aja. Ini aja ya. Ini aja. Diambil fungsinya. Lebih besar, lebih besar dari 0. Nah, kemudian ini kita faktorin ya. Nah, faktornya berarti kan, nih, cara memfaktorkan gini. Kalau kedua suku, dia hanya 2 suku, kemudian suku pertama ada X pangkat 4, suku kedua ada X pangkat 3, berarti kita faktorin X pangkat 3 aja nih. Gitu ya. X pangkat 3, sebentar. Apa ada yang keliru saya? Oh iya, sebentar. Ini harusnya X pangkat 3. Ya udah, nggak apa-apa lah. X pangkat 3 kita faktorin ya, keluar. Nih kita faktorin keluar. Pangkat terkecilnya ya. Nah, berarti yang ini X pangkat 4 kan udah difaktorin X pangkat 3 nih. Berarti yang di dalam masih ada 1X ya. Sama 4. Nah, seperti itu. Lebih besar dari 0. Nah, dapat. Apakah jelas cara memfaktorkannya? Bisa ya? Bisa, Bu. Kemudian lagi gini. Di sini X pangkat 3. Ini berarti kita ambil X-nya ya. Berarti dari sini kita dapat nilai X-nya adalah yang di luar yang nggak punya teman itu berarti 0. X sama dengan 0. Tetapi ini kan apa? Coba kalau yang pangkat 3 ya. Ini X kalau pangkat 3 ini artinya ada berapa X di sini? Ada berapa X? Ada 3 ya, ada 3 ya. Berarti X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 0, X sama dengan 0 gitu. Kemudian yang terakhir yang ini, 4 ini ya, X sama dengan 4 gitu. Kemudian lagi langkah berikutnya berarti kita masukkan ke garis bilangan nih. Kita gambar garis bilangannya. Pakai ini aja dulu. Kita gambar garis bilangan. Tadi F aksen X-nya apa? Kita tulis di sini. F aksen X X pangkat 4 tadi ya. Sama dengan X pangkat 4. Min apa plus tadi ya? Min ya? Min 4X pangkat 3 ya? Min 4X pangkat 3. Oh, gede banget pangkatnya. Sebentar, undo dulu. Pangkat 3. Oke. Nah, kita tadi nolnya 3 kali ya. 0 sama 4. Kita tulis 0 di sini. Tetapi kan kenyataannya realnya kan angka 0 cuma 1. Ya udah, kita tulis sekali aja. Kemudian di sini 4. Nah, kemudian karena dia bercabang 3, kan ada 3 tadi tuh. Kita bikin gini. Ada 3 0 maksudnya. Nah, sekarang kita cek wilayahnya nih. Kita cek, saya pakai warna yang berbeda. Di sini kita ambil min 1 ya. Min 1. Masukkan ke sini min 1. Berarti min 1 dipangkatin 4. Kita F, cari F aksen min 1. Min 1.
sama dengan kita hitung masukkan min 1 berpangkat 4 itu positif ya jadinya ya. Min 1 berpangkat 4. Kemudian ini angka 4 ya. Min 4. Kemudian min 1 berpangkat 3. Min 1 berpangkat 3. Oke, sama dengan. Kalau min 1 berpangkat genap, itu jadinya positif ya. Jadi 1. Kemudian ini jadi plus 4 nih. Karena min 1 berpangkat 3, karena pangkatnya ganjil, maka dia tetap min nih. Berarti min 4 dikali min 1, jadi plus 4 ya. Ini plus 4. Nah, 1 ditambah 4 kan positif 5 nih. Berarti ini plus ya. Gradiennya positif nih. Ini berarti naik nih. Kemudian kita cek di sini nih. 1 ya. Kita substitusi 1 ke fungsinya. Ya udah kalau 1 mah gampang ya. Berarti F aksen 1 itu adalah min 3 ya. Karena 1 dikurangi 4. 1 dikurangi 4. Ketemunya adalah min 3. Berarti itu minus tuh. Ini min 3. Berarti ini wilayah min. Nah ya udah kalau ini nggak ada yang double, pasti ini plus selang-seling aja langsung. Gitu ya. Nah, berarti ini kan plus, min. Nah, di sini min berarti ini plus. Gitu? Jelas ya? Jadi kalau bercabang itu kalian nanti cek salah satu tempat aja, kemudian urutannya di sini bercabangnya berapa dia, kembarnya berapa. Kalau kembar 2 berarti kita bikin cabang 2 aja. Kalau kembarnya 3 berarti kita bikin cabang 3. Jadi selang-selingnya di dalam cabang ini ya. Jadi plus, min, plus. Gitu. Nah, berarti ya udah ini berarti saat naik. Kemudian ini nggak ngaruh ya, berarti ini saat turun. Kemudian saat naik. Nah, saya gagal membuat titik belok berarti ini. Adanya cuman ini max kemudian min ya. Karena ini habis naik kemudian turun, pasti di sini jadinya maksimum. Kemudian di sini habis turun kemudian naik, berarti pasti dapat lembah. Lembah itu berarti pembuat minimum ya. Maka ini jenis stasionernya adalah minimum. Begitu. Nanti saya akan buatkan yang ini tadi saya salah pangkatnya jadi keliru. Oke, ini saya cropping dulu. Cropping dulu. SN. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Itu yang di cabang-cabangnya itu cara nentuin plus minusnya itu gimana sih? Selang-seling, langsung aja di selang-seling. Oh, kan ini karena plus terus. Betul. Jadi pokoknya ikutin kita cek pertama tadi plus apa min, terus nanti kita lanjutin aja. Selanjutnya berarti selang-seling gitu ya. Jadi selalu selang-seling. Oke. Yuk. Nanti saya kasih contoh satu lagi supaya lebih jelas lagi, paham lagi. Saya geser dulu. Oke. Nah, berarti kita jawab dulu yang ini ya. Kita lanjutin dulu yang ini, nanti kita kasih contoh soal lagi yang tidak yang apa? Dapat belokan ya. Karena dari kemarin kan jenis stasioner cuman max sama min ya. Yang jenis belokan kita belum. Nah, berarti kita dapat interval fungsi, ya udah gampang nih. Jadi grafik akan naik pada interval. Nah, ini berarti naik yang plus ya. Berarti kurang dari 0 atau lebih dari 4 gitu ya. Berarti X ya pin. Oh, ini saya belum pindah ya. Belum pindah share ke Word. Nah, sekarang kita pindah ke Word. Nah, berarti dari gambar tadi, kan pertanyaan yang A itu interval naik dan turun. Berarti kita kesimpulan di jawaban yang A dulu ya. Tinggal lihat di garis bilangan nih, yang plus berarti saat dia naik, kemudian yang min berarti saat dia turun.
Tapi karena yang cabang ini udah nggak usah diperhatikan ya. Yang cabang ini kita pakai saat tadi menentukan plus minusnya kalau mau nyobanya cuma sekali. Karena kan nanti saat ulangan pasti kalian harus bisa mengerjakan soal cepat gitu kan. Tapi bener. Nah, caranya triknya adalah yang ini tadi. Kalau ada X yang kembar, bikin cabang, jangan lupa. Fungsinya apa bikin cabang? Untuk menentukan selang-selingnya itu. Jadi kalau kita uji aja di sebelah kirinya 0, substitusinya sekali aja gitu ya, supaya lebih cepat mengerjakannya. Nah kalau sebelah kirinya 0 itu udah plus, berarti cabang pertama min, cabang berikutnya itu plus, kemudian berikutnya tinggal lanjutin aja selang-seling. Nah sekarang kita mau cari bikin interval naik dulu, berarti X karena ini di kirinya 0 ya berarti kurang dari 0. Nggak pernah pakai sama dengan ya. Kalau naik turun ya, ini pasti bolong nih. Di buletan, di garis bilangan di 0 dan 4 itu diputihkan, jangan dihitemin. Atau X lebih besar dari 4. Dah, selesai. Gitu aja. Kemudian dan grafik akan turun. Jadi kita nggak usah bikin garis bilangan lagi ya. Kalau pertanyaannya langsung naik turun, udah kita bikin yang naik dulu. Kemudian nanti dari garis bilangan ini kelihatan yang min, udah itu jawaban yang turun gitu ya. Pada interval sisanya gitu ya. Berarti X diapit oleh 0 dan 4. Nah ini X selalu 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 4. Dah, begitu. Jelas ya, naik turun? Ingat lagi ya. Kemudian, yang pertanyaan yang B, apa tadi? Titik stasioner. Oke. Stasioner. Syarat stasioner. Stasioner. Syarat stasioner itu apa? Benaya? F aksennya gimana? 0, Bu. Ya, yang sama dengan ya. Iya, Bu. Ya, F aksen X-nya harus sama dengan 0. Nah, X-nya kenapa naik ke atas? Oke. Kemudian baru kita ambil tadi turunannya kan udah kita kerjain tuh. Nah, ini. Copy. Dia harus sama dengan 0. Nah, dari sini kan tadi kita udah dapat ya nilai X-nya ya. Ya udah kita faktorkan sekali lagi deh. Berarti X pangkat 3. X pangkat 3 dalam kurung X min 4 sama dengan 0. Oke, dari sini kita dapat nilai X-nya adalah X sama dengan 0. Nah, ini kalau yang stasioner, kalau kembar tulis aja sekali ya. Nggak usah, karena kita nggak butuh gambar garis bilangan. Jadi nggak butuh cabangnya ya, berarti X sama dengan 4. Dah, 0-nya ditulis sekali. Gitu, baru kemudian nilai stasioner. Nilai stasioner itu berarti saat satu persatu ya, saat X-nya sama dengan 0, substitusinya kemana? Kristo, kalau kita mau cari nilai stasioner, ini X-nya kita substitusi kemana, Kristo? Maksudnya gimana, Bu? Ini loh, kan kita mau cari nilai stasioner nih. Nilai stasioner buat apa? Buat nyari titik stasioner. Titik stasioner itu kan berarti X, Y ya. Jelas ya? Nah, sekarang nilai stasioner, ini kan X-nya kita udah dapat nih. X-nya ini adalah pembuat stasioner ya. Ini nilai X pembuat stasioner. Nah, X-nya udah dapat nih. Berarti kan kita mencari nilai stasioner. Berarti nilai stasioner ini, X pembuat stasioner, kita substitusi ke mana? Ke ini, Bu. Ke apa? Fungsi yang awal. Ya, betul. Ke fungsi awal. Jangan ke turunannya ya. Ke fungsi ini. Kalau keturunannya nanti dapatnya gradien, ya kan? Nah, juga. Nah,
masukkan ke sini ya. 0, kemudian ini juga 0, kemudian ini juga 0. Nah, seperti itu. Berarti kita dapat 0 ya. Oke, berarti ini nilai stasioner yang pertama. Kemudian saat X sama dengan 4. Kita substitusi ke fungsi awal lagi. X sama dengan 4. Oke, berarti kita peroleh F. Saya copy dari sini aja. X-nya diganti 4 ya. Ini 4. Yang ini juga 4. Ini juga 4. Nah, sama dengan 4 pangkat 5 berapa tuh? 4 pangkat 5. Coba pakai kalkulator. Ini saya salah soal jadinya angkanya besar. 4 pangkat 3 itu 64. 64 kali 4 berapa? 1024. 1024. Oke. Salah. 1024. Dibagi 5 ya. Kemudian dikurangi 4 pangkat 4 itu 64 ya. Betul nggak? 256. 256. Yang 64 itu kalau pangkat 3 ya. Berarti sama dengan 1024 dibagi 5 berapa? 20 berapa? 20. 200 berapa? 204. 204,8. Benar nggak? Ya. Kemudian dikurangi 256. Berarti sama dengan min berapa tuh? 5. Min 50 berapa? 51,2. Oke. Nah, sekarang kita membuat titiknya. Jadi, titik stasionernya adalah yang pertama adalah 0,0, kemudian dan 4, min 51,2. Oke. Jenisnya sekarang. Jenis stasioner. Jenis stasioner sebenarnya dari garis bilangan yang atas ini udah kelihatan ya. Tuh, di 0 itu maksimum ya jenisnya ya. Ya udah kita pakai garis bilangan. Perhatikan garis bilangan di jawaban A. Nah, titik 0,0 adalah maksimum. Titik balik maksimum. Dan titik 0, min 51,2 adalah titik balik minimum. Nah, apakah jelas? Jelas ya? Nah, coba kita lihat ke sini ya, di grafik yang benerannya ya, aslinya, supaya kalian ada bayangan. Bu. Ya. Boleh lihat kesimpulannya nggak, Bu? Oke, sebentar. Mana Word saya? Nih, kesimpulan yang B. Udah? Bu, itu kenapa jadi 0,-51,2 bukannya 4 ya? 4, Saya salah. Oke, terima kasih, Fana.
Sudah belum? Udah, Bu. Oke, sekarang ini saya sedang bikin soal yang ada titik beloknya ya. Sebentar, 12 bagi 2, 6x kuadrat plus 8x. Oke. Contoh yang kedua ya, yang ada titik beloknya. Supaya kalian ada bayangan titik belok tuh yang kayak apa sih gitu. Oke. Contoh soal yang ada titik beloknya. Oh, sorry. Saya tadi mau menampilkan ini kok ya. Grafik yang sebenarnya. Nih, saya buka GeoGebra-nya. Tadi fungsinya apa ya? Fx itu sama dengan 1/5 ya. 1/5 X pangkat 5 ya tadi ya. Kemudian min 4X pangkat 3. Oke, nah ini perhatikan X grafik. pangkat 4, Bu. Pangkat 4. Pangkat 4. Nah, grafiknya seperti itu tuh. Sebentar saya zoom in. Zoom out ya. Mana zoom out-nya? Nih dia. Waduh, kecil banget. Ini loh di bawah sini. Minimumnya kan tadi min 51. Sebentar, ini belum di move. Oke. Nah, ini tadi di 0 ya, maksimumnya ya. Dia titik balik maksimum ada di 0. Titik balik minimum tadi di 50. Sebentar. Mana? Kok nggak ada? Kok nggak ada? Fungsinya benar nggak? 1/5. Oh, sorry, saya salah ketik di sini. Ini kan gitu. Oke. Itu ya. Nah, kita lihat grafik kita. Nah, tuh perhatikan. Zoom out dulu. Zoom in. Nah, ini Aisyah. Aisyah. Nah, ini dia. Tuh. Minimumnya ada di sini nih. Ya. Jadi dia minimum ada di sini. Tuh, 51 ya, 2 tuh minimum. Kemudian dia mencapai titik balik maksimum ya, titik balik maksudnya. Nah, titik balik maksimumnya ada di sini. Di 0,0 di sini. Nah, seperti itu. Jelas ya? Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Tapi nanti kalian nggak menggambar grafik. Yang penting menganalisa seperti ini aja. Nggak usah menggambar, tapi kita tahu, oh pasti dia akan maksimum di sana gitu. Kemudian sekarang yang saya copy dari sini. Fx, copy aja semuanya ya. Contoh soal yang ada belokannya. Oke, berarti Fx-nya adalah ini X pangkat 4. Nih buang aja. X pangkat 4 min 6X pangkat 2. Salah. Kemudian plus 8X min 3. Ya, hilang deh pangkat 2-nya. Copy, ini pangkat 2. Min apa plus ya? Plus. Oke. Ini 2. Oke, nah ini fungsinya. Kita ditanya sama aja ya. Tentukan supaya terbiasa. Yang A adalah interval fungsi naik dan
fungsi turun. Kemudian yang B, titik stasioner, stasioner dan jenisnya. Oke, jawab. Nah, pertama sama ya, pasti yang A dulu. Oke, kita cari turunannya dulu. Syarat fungsi naik. Kita tetap aja patokan fungsi naik aja ya, walaupun nanti turun udah langsung ngikutin ya. Kita patokan yang naik aja supaya gampang ingetnya. Gitu. F aksen X lebih besar dari 0. Ada aksennya. Oke, baru kemudian kita turunin fungsinya. Kecepatan nggak saya? Enggak, Bu. Oke. F aksen X sama dengan, kok naik terus ya nih. Filo. Mana Filo? Arvilo. Kameranya yang masih ditutup dinyalakan ya. Ini saya juga bolak-balik liatin kalian loh ya. Filo, kamu lagi di mana? Kamu lagi ngapain? Filo? Ya, Bu. Yuk, dinyalakan kameranya Filo. Biar Ibu apal nih sama mukamu. Saya lagi ini, Bu, kurang enak badan, lagi tiduran, Bu. Oh, jangan tiduran dong. Saya lagi kurang enak badan, demam, kemarin kehujanan, Bu. Walah, kamu habis jalan-jalan kemana? Kemarin, Bu, habis makan, naik motor. Kamu nih hujan. Kehujanan, Bu. Kan Bekasi, bisa GoFood. Kamu pengen jalan-jalan aja. Iya, Bu, udah lama nggak keluar, Bu. Ya nih, Deras Filo. banget, Bu, hujan. F aksen X-nya apa? Ini Tahu, fungsinya nih. Ini fungsinya nih. Diturunin. Turunannya apa? X pangkat 4. Diturunin. Apa? 4. X pangkat berapa? X pangkat berapa jadinya? Berapa? Kalau 4-nya udah diturunin, berarti di sini X pangkat Filo. 4X pangkat 3 min Ya. 12. Min Plus 8. 12X plus 8. Oke. Nah, sekarang kita faktorin nih. F aksen. Wah, saya bikin soalnya kok terlalu susah. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti sekarang kita ambil nih. Syarat naik kan turunannya lebih besar dari 0. Kita ambil aja nih. Ini kita ambil. Dia harus lebih besar dari 0. Kemudian kita faktorin nih. Nah, cara memfaktorkan kita ingat waktu apa? Waktu kita belajar limit kemarin. Ini saya ambil lembaran. Nah, tadi apa? Tadi disederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan dulu aja. Ini saya close. Kita bagi berapa tuh? Bisa ya dibagi ya? Nih, bagi 4 ya. Bagi 4 dulu, biar sederhana. Bagi 4. Ya, jadinya saya ke samping aja.
Dibagi 4 jadinya X pangkat 3. Kemudian min berapa Vilo? Masih Vilo deh. Ini kan bagi 4 semua nih, Vilo. 12 dibagi 4 berapa? 3. 3X ya. 8 bagi Iya, Bu. 4 berarti plus 2 ya. 2, iya, Bu. Oke, lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita faktorin yang ini nih. Saya pindahin dulu nih. X pangkat 3 min 3X plus 2 kita mau faktorin. Kita ke whiteboard lagi. Tadi X pangkat 3. Kemudian min 3X plus 2. Oke, nah ini perhatikan kalau kita memfaktorkan pangkat 2 sih bisa ya, gampang ya. Tapi di sini kok pangkat 3? Oh ya udah kita ini aja dulu bagi dengan waktu di limit kita belajar limit ya. Kalau di sini 2 ya udah kemungkinannya cuma 1 sama 2. Kita pakai 1 aja dulu deh. Pakai X min 1. Sebentar, Andu. Ini bagi aja pakai X min 1. Nah, diingat lagi cara baginya. Kepalanya aja yang dibagi ya. X pangkat 3 dibagi X pangkat 1. Sisanya hasilnya apa, Jason? X pangkat 3 dibagi X pangkat 1. Hasilnya X pangkat berapa? X pangkat 2, Bu. Ya, kita letakkan di sini hasilnya ya. X pangkat 2. Nah, kemudian ini kita kalikan taruh di bawahnya sini. Di sini X kuadrat. X kuadrat dikali min 1 berarti min, salah. X kuadrat dikali X pangkat 1 mah jadi pangkat 3 ya. Kok jelek banget, Andu. Ini 3. Nah, ini ya dikali ya. X pangkat 2 dikali X pangkat 1 jadinya X pangkat 3. Kemudian X pangkat 2 dikali min 1 min X kuadrat. Kemudian dikurang nih. Di min. Nah, ini habis ya. X pangkat mana? X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 ini habis aja nih. Nah, kemudian di atas kan nggak ada pangkat 2 nih. Ya jangan di X pangkat 1 nggak boleh dikurangi sama X pangkat 2. Berarti X pangkat 2 itu anggap aja di atas nggak ada 0 ya. 0 X pangkat 2 dikurangi min X pangkat 2. Berarti di sini plus X pangkat 2 jadinya. Ini turun aja dari sini. Kalau ini min berarti di sini jadi plus. Nah kemudian ini juga turun aja nih. Min X, min 3X. Ya, jelek. Min 3X turun aja. Kemudian plus 2 juga turun aja tuh. Plus 2. Nah, sekarang kita bagi sekali lagi nih. X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 1. Apa hasilnya, Jason? X. X aja ya, X pangkat 1 ya. Iya. Ya, kita Iya. tulis di sini plus X pangkat 1. Nah, kemudian kita kali lagi ini jadi X kuadrat. Kemudian X dikali min 1 itu min X. Kemudian X dikali min 1 itu min X. Salah. Oh ya udah habis ya. Udah nggak ada lagi. Kemudian ini kita kurangin. Kurang lagi. X kuadrat sama X kuadrat dikurang. Dia habis. Coret aja nih. Nah, kemudian X. Nah, ini sama-sama X bisa dijumlah nih. Min 3X min X. Jadi min 3X plus X ya. Berarti di sini min 2X. Kemudian 2 turun aja langsung. Karena bawahnya nggak ada. Nah, kemudian min 2X masih bisa dibagi X tuh. Jadinya berapa, Jason? Min 2. Min 2, betul. Nah, kemudian min 2 kita kali nih. Ini jadi min 2.
min 2x, salah. Min 2x kurang x-nya. Kemudian min 2 dikali min 1 jadi plus 2 ya. Plus 2. Nah, kemudian ini habis semua ya, 0 nih. 0. Ya udah, berarti hasil baginya adalah yang ini ya. Ini adalah hasil bagi. Saya tulis HX. Hasil. Ini aja hasil. Ya, saya cropping dulu, pindahin ke Word supaya enak bacanya, nggak bolak-balik ya. Nah, tinggal difaktorkan hasil baginya itu kita faktorin. Saya tutup dulu. Pindah ke Word supaya ngumpul. Waduh, gede banget. Sebentar. Jadi kalian sembari mengingat lagi pemfaktoran waktu di bab limit ya. Oke. Ini kita jadi kita dapat pemfaktorannya, saya copy dulu. Sebentar, saya ambil dulu dari fungsinya tadi. Nah, ini tadi. Saya ambil dulu. Taruh bawahnya sini. Berarti ini jadinya adalah jadi X min 1, saya copy. X min 1, kemudian dikali sama hasil baginya nih. X kuadrat, saya copy dari sini biar cepat. X kuadrat plus X min 2. Nah, ini lebih besar dari 0. Oke. Apakah sampai ini jelas? Yuk, silakan kalau ada yang belum jelas supaya lebih jelas sebelum kita maju ke depan lagi. Jelas? Yang ini ingat lagi? Bu, Ya, silakan. Sering Bu, yang X min 1-nya itu dari mana Bu? X min 1. Nah, yang ini buat loh. baginya Nih. itu taunya dari mana? Ini kita coba-coba sendiri. Jadi gini, kalau di soal itu kan ini X pangkat 3, kemudian patokannya adalah angka ini loh. Saya kasih tanda supaya... Nah, yang kita jadikan patokan adalah yang ini nih. Kalau kita mau memfaktorkan, angkanya kok 2, berarti kemungkinannya adalah 1 sama 2 ya, perkaliannya ya. Nah, karena ini pangkat 3, berarti kita misalin aja pembagi pertama itu X min 1. Gitu. Jadi angkanya adalah 1. Tetapi harus ada X-nya di depannya. Karena kita mau memfaktorkan yang X pangkat 3 ini loh, supaya jadi pangkat 2. Jelas? Oh iya Bu. Jelas, Bu. Oke. Ada lagi tadi yang mau bertanya? Siapa? Udah, itu aja. Oke, kita lanjutin lagi ya. Nah, ini X kuadrat plus X min 2, ini bisa kita faktorin sekali lagi nih. Maka kita dapat hasilnya adalah, saya ke bawah aja ya. Berarti ini saya copy lagi nih, kita lanjutin lagi pemfaktorannya. Kalau memfaktorkan yang pangkat 2, sudah lebih gampang ya. Ini saya buang nih. X pangkat 2 nih dikali ketemu min 2, ditambahin ketemu plus 1. Berarti dia adalah X plus 2 sama, sama X min 1. Ya nggak? Dikali ketemu min 2, dijumlahin ketemu plus 1. Pasti yang gede, yang lebih besar, itu yang plus pasti. Nah, dari sini kita dapat nilai X-nya adalah 1 nih, kembar nih ya. Ada min 2 sama 1. X yang pertama itu adalah 1, kemudian koma. X yang kedua juga 1, kemudian ada X sama dengan min 2. Nah, ada yang kembar nih. Nah, kalau ada yang kembar, berarti kita di garis bilangannya nanti bikin cabang di 1 ya.
Nah, sekarang kita menggambar garis bilangannya. Satu. Oke. Ke whiteboard lagi. Kita menggambar garis bilangannya. Garis bilangan kita berarti tadi min 2 dulu ya. Karena min 2 lebih kecil, maka kita letakkan min 2 di sebelah kiri. Kemudian 1 di sebelah kanannya. Kemudian tadi kan 1 kembar tuh, maka kita bikin cabang 2 tuh, gitu. Jelas ya? Jadi kalau kembar 3 berarti cabangnya 3 nih. Kalau kembar 2 cabangnya 2 aja. Kita cek salah satu tempat. Mau cek yang sebelah mana, Radit? Mau cek yang di kirinya min 2, apa di antara min 2 sama 1, atau lebih besar dari 1? 0, Bu, 0. 0, oke. 0 di sebelah mana, Radit? Di antara, Bu. Oke, di antara min 2 sama 1 ya. Di sini misalnya saya kasih 0. Oke, kita cek. Substitusinya kemana? Ke sini. Ke sini loh. Ke sini. Nah, ke sini tadi ya. Ke fungsi aslinya tadi, turunannya tadi. X pangkat 3. Ini F aksennya itu adalah X pangkat 3. Sudah disederhanakan nggak apa-apa ya. Karena kita hanya mau, hanya mau mencari nilainya min atau plus. Itu yang X pangkat 3. Saya tulis ulang supaya kelihatan. Kok jelek banget ya. Min 3X plus 2. Oke, kita tadi mau cari F aksen 0 ya. Gradiennya saat X-nya 0 itu sebenarnya min atau plus, naik atau turun gitu ya. Oke, berarti hasilnya min apa plus, Radit? Jadinya plus 2, Bu. Plus, ya ini 0, 0 ya. Berarti 2. Berarti ini wilayah plus nih. Nah, ya udah, ini yang lainnya nggak usah dicek. Ini pasti min nih. Di kirinya min 2 min, kemudian di cabang ini min juga, kemudian di sini plus. Nah, kan sekarang kita ketahuan nih, oh habis plus kok plus nih. Oh berarti dia turun nih. Ini turun, kemudian ini naik, ini belok kan nih, gini, kemudian naik lagi. Nah, ini belok kan berarti di sini saat X-nya sama dengan 1. Gitu, saya cropping dulu, pindahin ke Word. Copy. Saya tutup dulu ya. Saya mau pindah ke Word dulu. Waduh, gede banget. Ntar. Nah, sekarang kita mau lihat nih interval naik dan turun dulu ya. Karena yang kita mau menjawab yang bagian A dulu. Jadi, grafik akan naik pada interval di mana, Yapin? Intervalnya naik. Grafik akan naik pada interval gimana nulisnya, Yapin? Yapin. Yapin. Ya, Bu, ya, Bu. Ya, nulisnya gimana? Grafik akan naik pada interval gimana? Interval Di mana wilayah plus? di 0. Di 0. Interval. Interval itu jangan nyebutin titik ya, Pin. Wilayah plus itu di mana? Di antara min 2 sampai 1, kemudian lebih dari 1 ya? Ya nggak? Ya, Pin? Ya, Bu, ya.
Ya, nah kalau seperti ini, boleh kita tuliskan seperti ini. Min 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1, atau X lebih dari 1. Gitu ya. Nah, Bu, kok ini angkanya nyambung? Ya udah, atau kita tuliskan, atau kita sambung aja nih. X-nya itu lebih besar dari 2. Min 2. X lebih besar dari min 2, tetapi X tidak boleh sama dengan 1 ya, karena di sini min wilayah pas persis di 1 itu kan tidak dihitamkan di titik ini ya. Berarti ini kita buang. Jadi X lebih besar dari min 2, kecuali X sama dengan 1. X tidak sama dengan mana ini? Tidak sama dengan 1. Nah, seperti itu caranya. Cara menuliskannya. Kemudian kita mau cari interval yang, mau bikin interval yang turun. Grafik akan turun pada interval, berarti yang kurang dari min 2 ya. Berarti X kurang dari, saya copy aja semuanya. X kurang dari min 2, titik. Selesai. Gitu? Jelas? Apakah ada pertanyaan? Nah, ini terserah kalian ya, mau pakai. Ya, silakan. Bu, kalau yang grafik akan naik pada interval itu, kalau misalnya ada jawaban yang kayak gini juga tuh, nggak usah disebutin semua gitu. Nggak usah disebutin semua gitu, apa harus disebutin semua, Bu? Oh, terserah, kamu mau pakai yang depan ini atau yang belakang? Mau pakai yang X di antara min 2 sampai 1 atau X lebih besar dari 1, atau kamu menyebutkan yang ini X lebih besar dari min 2, tetapi X tidak boleh sama dengan 1. Pilih salah satu ya. Oke? Oke, Bu. Ya, Masuk, Bu. ini saya tuliskan semuanya supaya kalian lebih jelas saja. Jadi ada 2 kemungkinan penulisan gitu ya. Bisa yang cara penulisan depan, bisa juga cara penulisan yang belakang. Ini artinya sama. Kalian terserah mau pakai yang mana. Itu, bebas. Kalau saya mah bebas. Ya. Yang lebih dari 1 itu kan ada plusnya juga, itu kenapa nggak ikut? Lah iya, ini lebih besar dari 1 nih. Ada kan? Oh iya, makasih Bu. Oke. Kemudian, ya silakan. Masih bingung Bu tadi yang kenapa bisa dibagi X min 1. Dapat secara detail itu gimana? Yang mana? Ini? Iya, Oh, oke. tadi, Ya, ini nih. Tiba-tiba, Bu, tiba-tiba kok muncul X min 1. Jadi gini ceritanya. Kalau di yang mau kita faktorkan adalah X pangkat 3, berarti kita nggak bisa langsung faktorin. Ya. Karena apa? Karena 2-nya itu nggak punya X nih. Jadi nggak bisa langsung satunya X dikeluarin aja nih. Jadi kayak misalnya nih. Kalau misalnya kita punya, ini saya ganti slide. Oke, tadi X pangkat 3. Kemudian apa tadi? Min apa plus ya? Min ya? Min 3X. Kemudian plus 2. Sama dengan 0 ya. Kita mau memfaktorkan bentuk ini nih. Kalau di 2 ini punya X, kita bisa mengeluarkan 1 nih. Gini ya. X dalam kurung. X pangkat 2 gitu ya. Tetapi kan ini nggak ada. Ini nggak boleh. Cara yang ini nggak boleh. Nah, maka kita lihat nih angkanya berapa nih. Konstantanya berapa? Konstantanya 2, berarti 2 itu kemungkinan faktornya itu hanya 1 sama 2, gitu ya. Jadi pasti dia akan habis dibagi 1 atau habis dibagi 2. Tetapi X pangkat 3, karena dia X pangkat 3, berarti salah satu faktornya itu adalah X min 1. X min 1. Nah, begitu. Ya udah, berarti tadi muncullah kita bagi dengan X min 1. Nah ini, akhirnya kita dibagi dengan X min 1. Dan kita lihat juga di sini sisanya harus 0 ya. Harus bersisa 0. Harus 0 ini. Harus. Kalau enggak sisa 0, berarti dia enggak habis ya.
ini harus 0. Begitu. Kalau enggak 0, berarti kita harus coba lagi yang X plus 1 itu ya. Kalau X plus 1 juga enggak mungkin. Pasti salah satu dari mereka, X min 1 atau X plus 1, dia adalah pembuat 0 di sini. Apakah jelas? Berarti kalau depannya X pangkat 3, emang apa habis ya? Selalu ini ya, Bu, X min 1. Selalu lihat juga di sini angkanya. Kalau di sini angkanya, tapi coba aja dengan X min 1, benar kamu. Langkah pertama kita coba aja pakai X min 1. Kalau X min 1 sisanya nggak 0, berarti kita coba yang X plus 1 ya. Antara dua itu. Jelas? Iya, jelas. Oke. Saya kembali lagi ke Word tadi. Kita lanjutin ya. Kemudian kita mau cari yang stasionernya. Ya, titik stasioner. Syarat stasioner itu adalah tadi F aksen X-nya mana? Sama dengan 0 ya? Oke. Saya copy dari sini. F aksen X sama dengan 0. Oke. F aksen X-nya tadi apa ya? Saya copy aja ya. Oh, tadi kan kita udah dapat nilai X-nya ya? Ini aja kita copy dari sini nih. X, copy dari sini aja biar ada urutan ceritanya ya. Jadi X pangkat 3, ini saya tuliskan di sini. Ini sama dengan 0 tadi ya. Kok merah semua ya? Saya hitamin dulu ya. Bentar. Hitam. Oke. Kemudian itu dibentuk faktornya, saya pakai panah aja. Faktornya tadi apa? X min 1, X min 1, X min 1, X plus 2 ya. Sama dengan 0. Oke. Dari sini kita dapat pembuat, saya copy dulu. Berarti X sama dengan 1. Karena dia kembar, tulis aja sekali ya. X sama dengan min 2. Dah, kita dapat X-nya 2 aja. Ini adalah pembuat stasioner. Ya. Kemudian, pembuat stasioner, baru kita dapat nilai ya. Nilai, kenapa masuk di equation? Sebentar. Nilai stasioner. Nilai stasioner berarti kita masukkan satu persatu ya. X sama dengan 1 ke fungsi aslinya. Untuknya mana? Untuk X sama dengan 1. Kita susikan ke fungsi aslinya. Fungsi aslinya mana? Nih dia. Bentar, saya copy dulu. Nih. Masukkan ke sana. X-nya diganti 1. Ini 1. Ini juga salah. 1. Ini juga 1. Oke. Sama dengan berapa, Stefani? 1 ya. 1 pangkat 4, 1 ya. Kemudian ini. Min 6. Min 6. Terus? Plus 8 ya? 8. Terus? 3. Sama dengan? 0 ya? 0 lah, Bu. Oke ya, sama dengan 0. Yang teliti ya, nih. Kalian tuh biasanya suka kagok kalau ngitung udah seperti ini, jangan sampai keliru. Kemudian untuk X sama dengan min 2. Sama dengan min 2. Nah, berarti kita dapat, saya copy dari sini aja. Min 3. X-nya diganti min 2. Nih, kalian juga suka kagok kalau X-nya minus. Suka keliru
Dia harus min apa plus ya, gitu ya. Min 2. Ya. Min 2 pangkat 4 hasilnya min apa plus? Daren. Min 2 pangkat 4 berapa, Daren? Daren. Daren. Min 16 ya, Bu ya? Ya, kok min 16? Pangkatnya 16, genap. Bu. Ya, pangkatnya 16, genap Bu. ya. Ingat ya, Daren ya. Kalau pangkatnya genap, itu minnya buang aja gitu. Tapi kalau pangkatnya minus, langsung minnya dikeluarin. Oke, kemudian yang berikutnya. Min apa plus nih? Berapa, Daren? Min apa plus? Plus ya, Bu. Min 2 pangkat. Ya, ini plus. Yang ini plus, tapi yang ini tetap min. Oke? Yang ini jadi plus 4 ya. Plus 4 kali min 6 berapa, Daren? Min? 24. Ya. Kemudian yang ini min ya. Min 16 ya. Min 3. Ya, sama dengan berapa, Daren? Yuk, dihitung. Sama min 16 coret aja tuh, Daren. Jadi min berapa tuh? Min 24, min 3. Min? Min 27. Ya, betul sekali. Kemudian, jadi titik stasionernya 1,0 dan min 2, min 27. Oke, nah sekarang jenisnya. Bu. Ya. Kalau misalnya ulangan perlu disimpulin kayak gitu nggak, Bu? Kalau ditanya ya harus disimpulin. Jadi nanti baca pertanyaan harus jeli ya. Yang ditanya apa nih? Yang ditanya nilai stasioner berarti stop sampai 0 sampai min 27 itu ya. Nilai stasioner itu yang 0 sama min 27. Tetapi kalau yang ditanya titik, maka harus pasangkan ya pembuat stasioner, nilai stasioner. Jadi kalau ditanya titik, kalian harus sampai bentuk ini nih. Kemudian kalau jenis stasioner juga harus sampai ketemu jenisnya ya. Nah, sekarang ke jenis stasionernya. Itu kita perhatikan di garis bilangan kita tadi. Jadi kalau nanti ini kan pas karena yang ditanya ada naik turun nih. Nah, perhatikan nih. Jenis stasioner kita lihat yang garis biru nih. Di min 2 itu dapatnya min apa plus? Min apa max? Min ya. Ini karena dia lembah ya. Terbentuk cekungan berarti di min 2, titik min 2, min 27 itu adalah titik stasioner minimum. Titik stasioner, jenis stasioner di titik min 2, min 27 adalah titik balik minimum. Oke. Tetapi di 1,0 kita lihat lagi grafik kita tadi. Di 1,0 perhatikan nih. 1,0 itu kan plus kemudian plus ya. Kalau plus kemudian plus berarti dia belokan nih. Tidak terbentuk maksimum ya. Tidak terbentuk bukit. Karena ini kok naik terus grafiknya. Oh berarti dia bukan bukit nih. Nggak jadi bukitnya. Karena dia terus jalan naik. Berarti dia ada belokan. Tetapi di titik ini adalah stasioner belok. Nah, sekarang belok yang mana? Karena tadi plus kemudian naik, berarti dia belok yang positif. Karena, saya kasih keterangan belok. Kemudian karena pada garis bilangan tandanya plus
kemudian plus, plus, mana plus? Oh, ini harusnya plus. Nah, begitu. Yang artinya naik, kemudian naik, maka belokan yang terjadi adalah belok positif. Belokan yang terjadi adalah belok positif. Seperti itu. Kemudian, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Terutama yang Bu, boleh pakai cara yang satu lagi nggak, Bu? Saya lupa, Bu, caranya. Oh, pakai turunan Siapa tahu ya? lebih, Oke. siapa tahu lebih gampang. Oke. Jenis stasioner dengan cara turunan kedua. Oke, saya tadi sempat lupa karena tadi nyambung dari naik turun ya. Karena tabelnya sudah jadi, garis bilangannya jadi tinggal copy paste aja. Kalau dengan turunan kedua berarti ini kan tadi F aksen X-nya nih. Ini saya tulis dulu F aksen X-nya supaya tinggal lanjutin ya. Turunan kedua itu adalah dari fungsi turunannya itu kita turunkan sekali lagi. Jadi dari sini kita peroleh, saya pakai panah aja supaya kelihatan. Berarti F double aksennya adalah F double aksen. Ini double. Nah, F double aksennya apa, Cak? Ya, Cak, apa, Cak? X pangkat 3 diturunin jadinya apa, Cak? Sasha? Ini diturunin. Apa, Syak? X pangkat 3 diturunin. Pas ya? Sasha? Oh, maaf, Bu. Ya, kenapa? Kamu ngelamun ya? X pangkat 3 diturunin, jadinya apa? 3X. 3X pangkat? Pangkat 2. 2, ya. Kemudian? Min 3. Oke. Sampai di sini. Kemudian kita substitusi nih. Untuk X sama dengan 1. Kita substitusi ke turunan keduanya ya. Ini susi-susinya ke sana nih. Ke F double aksennya. F double aksen 1 ya, berarti X-nya kita ganti dengan 1. Salah. Ya, sama dengan berapa, Sya? Sasha? Ya, Bu, kenapa? Hasilnya berapa nih? Nol ya? 3. Min 3. 0 ya, Sasha ya? Bentar, Bu, kecil banget, Bu. Oh, suara saya nggak terlalu terdengar? Kecil. Kecil banget. Oke, sekarang kita masukkan ya, X sama dengan min 2. Kita masukkan ke F aksen. F double aksennya. Kita masukkan. Nah, ini. Ini X-nya kita ganti min 2 ya. Min 2, kalau pangkat 2 berapa, Sasha? Min 2 pangkat 2, berapa? Min apa plus? Sya? Sasha hilang. Oh, 4, Bu. Oh, oke, 4. 4 dikali 3. Oh, kamu mute ya. 4 kali 3 berapa, Syah? Kenapa, Bu?
4 kali 3 berapa? Oh, 12. 12 dikurangi 3 berapa? 9, Bu. 9. Oke. Nah, ini perhatikan dari sini kelihatan ya. Kalau yang 0 tuh nggak kelihatan tuh. Min apa plus tuh. Nggak ada. 0 kan netral ya. Nah, kalau 9 itu kan karena dari sini bisa saya langsung kasih keterangan nih. Karena 9 itu lebih besar dari F1 ya. F1 itu salah. F1 itu sama dengan 9. 9 itu lebih besar dari 0. Nah, berarti karena positif, kalau turunan kedua, benar. Nilai turunan keduanya itu positif, berarti dia terbentuk titik balik minimum ya. Maka titik balik yang terbentuk adalah titik balik minimum. Nah, kalau netral nih, oh ya udah, ini pasti bukan minimum, bukan maksimum. Berarti ini adalah belokan nih. Karena F double aksen 1 sama dengan 0, itu bilangan netral ya. Ini adalah bilangan netral. Maka titik yang terbentuk adalah dia belok. Titik belok ya. Adalah titik belok. Nah, seperti itu. Nah, beloknya jenisnya apa? Ya, kita harus melihat ke garis bilangan ya. Harus melihat tandanya di situ. Paling gampang ya gradien sih. Ya gradien ya harus garis bilangan ya. Jadi kalau belokan menentukan dia belok positif atau belok negatif ya pakai garis bilangan. Tetapi nanti kalau kalian sudah bisa menentukan titik belok aja udah cukup ya. Nggak usah sampai dia belok yang positif atau negatif, nggak perlu. Yang perlu adalah kalian bisa menentukan bahwa oh ini terjadi belokan. Nah kita cek sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Tinggal 4 menit lagi ya. Bu, nanya Bu. Boleh, silakan. Berarti tadi yang di awal yang ada 0 bercabang itu belok atau bukan? 0 bercabang tadi. Yang di awal itu. Oke. Tadi nggak belok. Kenapa? Karena cabangnya ada 3. Mana ya tadi ya? Nah ini nih, perhatikan. Cabangnya ada 3, jadinya yang terbentuk ini plus kemudian min. Di sebelah kanannya 0 kan min. Jadinya dia naik kemudian turun. Berarti dia maksimum. Nggak jadi belokan. Kalau cabangnya 2, maka dia akan terbentuk belokan ya. Kalau cabangnya 3, maka nggak jadi belokan gagal gitu ya. Oke, jelas? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Sekarang kita cek ke GeoGebra-nya ya. Tadi fungsinya apa? X pangkat fungsinya, X pangkat 4 fungsinya mana? Saya tulis dulu. Oh, ini ada. Kita ke GeoGebra. Kita nggak sempat lihat soal cerita berarti minggu depannya. Ini saya GX, saya ambil pakai GX aja. Oh, ini saya stop aja. Oke. GX, X pangkat 4 ya. X pangkat 4 min 6X pangkat 2. Kemudian plus 8X min 3. Enter, jebret. Nah, nih. Perhatikan grafiknya. Oh iya. Sebentar, ini saya hapus dulu. Apa tadi? GX sama dengan X pangkat 4 min 6X kuadrat plus 8X min 3. Nah, grafik kita yang terbentuk adalah ini. Nah, perhatikan tuh. Di saat X-nya berapa nih? Ini zoom. Nggak usah ya. Nah, ini saat X-nya min 2, tadi kan belokan minimum ya tuh. Di sini min 27 kan tadi.
Min 27 tuh. Dia titik balik minimum. Lengkungan di bawah lembah ya. Kemudian saat X-nya sama dengan 1 tuh belokan. Dia habis naik, lanjutin naik lagi tuh belokan jadinya. Jelas ya? Ya kan tadi kalian padahal nggak ngerti gambar sebenarnya kayak apa, tapi sudah bisa membuat kesimpulan. Sudah kurang 1 menit lagi, ini saya stop aja. Jelas ya? Nanti saya Word-nya saya tempel di classroom kalian supaya kalau ada yang tertinggal mencatat bisa dicatat ulang. Oke, jadi nanti soal-soal latihan 3 dicoba dikerjakan lagi ya. Saya pikir ada waktu sisa buat mencoba mengerjakan latihan 3, ternyata enggak. Ya sudah, nanti kalian